Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang laporan akhir dari usaha Technopreneurship dengan toko kami yaitu Hana ID. Kami beranggotakan dari Amjad Ibatullah, kemudian Muhammad Rahmat Langwidodo, Duyanti Nursela, dan terakhir Nur Aisyah. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang visi dan misi dari Hana ID yang akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari Hana ID. Yang pertama adalah visi dari Hana ID sendiri, yakni menjadi penjual produk fashion yang menjadi kiblat tren fashion kekinian yang ada di Indonesia, terutama pada jenis kerudung dan masker untuk kesehatan, berhubungan dengan adanya virus COVID-19 yang mengharuskan semua orang lebih memperhatikan kesehatan dan selalu menjaga jarak. Salah satu cara mencegah wabah ini adalah dengan selalu menggunakan masker di saat berada di luar rumah. Untuk itu, Hana ID meluncurkan produk masker yang sesuai dengan protokol kesehatan dengan harga yang sangat terjangkau. Yang kedua, yakni misi. Misi dari Hana ID sendiri yang pertama, menjual produk fashion yang menarik, unik, dan kreatif. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen agar konsumen betah berbelanja di Hana ID. Yang ketiga, menghadirkan produk fashion kekinian dan mengikuti tren yang ada. Yang selanjutnya yakni tujuan. Tujuan dari Hana ID yang pertama, memperoleh laba sebesar-besarnya untuk membantu orang-orang di sekitar. Yang kedua, membuka lowongan pekerjaan baru agar bisa membantu dan mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, menjadi toko fashion percontohan bagi toko-toko fashion yang lain. Selanjutnya yaitu strategi produk. Hana ID akan menggunakan pemasaran melalui digital marketing. Media yang diterapkan yaitu dengan menggunakan Shopee sebagai marketplace utamanya. Shopee dipilih menjadi marketplace utama dari Hana ID karena Shopee memiliki popularitas yang sangat baik sebagai tempat untuk berbelanja online, terutama dalam bidang fashion. Apalagi sebagian besar pengunjung dari Shopee merupakan perempuan. Dan juga data menunjukkan sampai saat ini perkembangan trafik penggunaan Shopee sebagai tempat belanja online menunjukkan tren positif. Selain itu, Shopee juga memiliki banyak fitur yang mempermudah penjual untuk menjalankan bisnisnya, mulai dari masalah desain toko, pemasaran, sampai pengelolaan keuangan perihal penjualan. Nah, berdasarkan hal tersebut, penggunaan Shopee sebagai marketplace merupakan potensi besar dalam berbisnis online. Hana ID yang bergerak dalam bidang fashion, perempuan akan memiliki peluang yang sangat besar dalam berbisnis dengan menjadikan Shopee sebagai marketplace utamanya. Oke, terkait masalah produk, Hana ID menawarkan jilbab muslimah sebagai produk utamanya. Jilbab yang merupakan salah satu kebutuhan dan hal wajib yang disarankan bagi setiap muslimah. Selain itu, dalam beraktivitas, seorang muslimah juga harus memakai baju yang menutup aurat, tidak ketat, dan tidak tembus pandang. Hana ID ini hadir untuk memenuhi kebutuhan muslimah tersebut. Kemudian dalam beraktivitas sehari-hari, biasanya wanita muslimah sering berganti-ganti dalam memakai hijab sehingga membutuhkan jilbab yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan maupun keinginannya. Dalam Hana ID ini, produk inti yang ditawarkan yaitu jilbab berjenis pasmina. Nah, kami juga menyediakan dalam berbagai warna seperti hitam, navy, coklat, abu-abu, dan lain-lain. Selain jilbab pasmina yang ditawarkan oleh Hana ID, kami juga menawarkan masker kain sebagai produk pendukung. Nah, saat ini keperluan masker kain sangat dibutuhkan sebagai salah satu pelindung pendukung untuk menjaga agar tetap terlindung dari udara kotor. Selain itu, memakai masker kain ketika beraktivitas juga menjadi salah satu himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia supaya untuk menekan kasus pandemi COVID-19. Sehingga nantinya Hana ID juga dapat berperan sebagai salah satu penyedia masker bagi individu ataupun reseller. Selanjutnya yaitu identifikasi pesaing. Tentunya dalam berbisnis, kita pasti mempunyai pesaing. Apalagi produk hijab muslimah. Di Shopee saja banyak ratusan penjual yang menjual produk hijab muslimah.
Namun, kami hanya mengidentifikasi 2 toko atau 2 usaha saja yang kami anggap sebagai pesaing. Yang pertama yaitu di Bestari, dan yang kedua yaitu Moonbridge.Indonesia. Mereka sama-sama menjual hijab muslimah. Nah, apa sih bedanya dengan Hana ID? Hana ID menyediakan jilbab dengan harga yang lebih terjangkau. Dan perlu diingat juga bahwa Hana ID juga berperan sebagai produsen. Selain itu, Hana ID juga menjual produk pendukung masker kain, sehingga nantinya konsumen juga bisa membeli hijab kami sekaligus masker kain. Selanjutnya yaitu identifikasi peluang. Nah, Hana ID ini kami yakin memiliki peluang yang sangat besar untuk menarik minat konsumen, apalagi didukung dengan marketplace Shopee itu sendiri yang memiliki traffic yang bagus dari tahun ke tahun. Nah, salah satu yang bisa kami terapkan yaitu harga kombinasi atau bundling dalam setiap pembelian kerudung dan masker, sehingga harga yang ditawarkan bervariasi dan terbilang lebih hemat daripada tidak membeli melalui bundling. Selain itu, harga yang ditetapkan tidak terlalu membebankan konsumen. Nah, selain itu, Hana ID juga nantinya akan menerapkan berbagai fitur yang disediakan oleh Shopee sendiri, seperti gratis ongkir, kemudian diskon pada saat event tertentu, dan lain-lain. Hana ID sendiri mensegmentasi usia 17-26 tahun dengan targetnya yaitu mahasiswa, pelajar, ataupun wira swasta, dengan mereka yang berpendapatan 1-2 juta rupiah. Nah, dalam jangka panjang nantinya, Hana ID akan menjadi salah satu prioritas untuk berbelanja jilbab dan masker kain dengan harga terjangkau. Selain itu, Hana ID juga dapat menjadi produsen pilihan bagi reseller jilbab dan juga masker kain. Strategi sumber daya manusia dan sistem pengelolaan. Yang pertama ada jenis pekerjaan. Setiap mahasiswa mempunyai tugasnya masing-masing seperti Amjad mengelola Instagram sebagai media sosial. Yang kedua Aisyah mengelola bagian produksi dan dropshipper seperti membeli bahan mentah. Yang ketiga yakni Sheila mengelola marketplace dan keuangan. Yang terakhir adalah Langgeng membuat dan mengelola setiap alat promosi yang digunakan oleh setiap media promosi. Selanjutnya, kriteria pegawai. Hana ID memerlukan kriteria pegawai seperti mempunyai dan mengerti dalam mengelola sosial media, mengetahui lingkup marketplace, mengerti Instagram, dan mengerti fitur promosi yang ada di Shopee. Yang terakhir yakni partner yang bekerja sama dengan Hana ID. Untuk produk hijab dan masker sendiri, Hana ID melakukan produksi sendiri. Untuk kain, kita bekerja sama dengan salah satu penjual kain yang ada di pasar. Untuk dropshipper, kita hanya menjual produk murah yang dijual di marketplace selain Shopee untuk dijual kembali dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Di dalam aspek keuangan berisi laporan pengeluaran selama periode produksi, yaitu mulai dari bulan September sampai dengan November. Di dalam aspek keuangan juga terdapat BEP atau Break Even Point, laporan penjualan, daftar produk, dan strategi penentuan harga di setiap produk. Laporan pengeluaran setiap bulan dan BEP, yaitu yang pertama pada bulan September. Pada bulan September, kain yang dibutuhkan untuk hijab yaitu 9 meter dan kain yang digunakan untuk masker yaitu 2 meter. Pada kain untuk hijab, harga per meternya yaitu 27.500 dan untuk kain masker, harga per meternya 22.500. Selain itu, yang dibutuhkan untuk membuat jilbab ataupun masker yaitu dibutuhkan karet dan plastik pembungkus masker dan hijab. Sedangkan pada saat kita membuat kerudung atau hijab itu kan kita tidak membuat sendiri, maksudnya membuat sendiri tapi tidak menjahit sendiri.
yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjahit yaitu 5.000 per piece untuk kerudung dan 1.500 per piece untuk masker. Jadi total keseluruhan untuk membeli bahan-bahan dan jasa penjahit di bulan September yaitu senilai Rp502.000. Dan untuk perhitungan BEP di bulan September yaitu tinggal kita hitung total biaya dibagi dengan jumlah harga unit, maka ketemu BEP per unit, yaitu pada bulan September BEP per unitnya yaitu sejumlah 4 unit. Untuk bulan Oktober, laporan pengeluaran setiap bulan dan BEP tidak ada karena tidak ada produksi di bulan Oktober. Jadi kita langsung ke perhitungan laporan pengeluaran di bulan November, yaitu masih sama jumlah kain untuk kerudung 9 meter dan kain untuk masker 2,5 meter. Untuk kebutuhan yang lain masih tetap sama, yaitu karet sama plastik pembungkus masker. Jadi total keseluruhan biaya yang dikeluarkan di bulan November yaitu Rp543.250. Dan untuk nilai BEP-nya pada bulan November yaitu 9 unit. Nilai BEP di bulan November meningkat 2 kali lipat dari bulan sebelumnya, yaitu bulan September senilai 4 unit. Selanjutnya yaitu strategi penentuan harga. Di dalam penentuan harga, kita disesuaikan dengan penetapan harga BEP dan berdasarkan permintaan pasar. Semakin banyak permintaan dari konsumen, harga akan semakin murah. Harga grosir akan lebih murah daripada harga ecer. Alasannya yaitu yang pertama, karena dalam produksi ini kita berproduksi sendiri. Jadi perhitungan harga sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan selama proses produksi. Yang kedua, harga disesuaikan dengan banyaknya permintaan produk dari konsumen, dengan disesuaikan berdasarkan jenis dan kualitas bahan. Bahan dengan kualitas tinggi, maka harga produk tersebut akan berbeda dengan produk biasanya. Dan yang ketiga, untuk harga dropship sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh owner. Daftar harga setiap produk. Hana.id memproduksi beberapa produk, yaitu ada kerudung dan masker. Ada juga set panjamas, outer maupun tiput. Harga setiap produk berbeda karena bahannya juga berbeda. Yang pertama ada pasmina ceruti, harga per piece-nya Rp35.000. Untuk harga grosir Rp33.000 dan harga di Shopee Rp33.990. Yang kedua ada pasmina sprinkle shawl, harga per piece-nya Rp20.000, harga grosir Rp18.000, harga di Shopee Rp18.500. Yang ketiga pasmina kroket tali, harga per piece-nya Rp32.500, harga grosir Rp31.000 dan harga di Shopee Rp30.750. Yang keempat kerudung Bergo, harga per piece Rp33.000, harga grosir Rp31.000, harga di Shopee Rp29.990. Yang kelima ada segi 4 rawis, harga per piece Rp25.000, harga grosir Rp23.000, harga di Shopee Rp23.490. Yang keenam ada segi 4 polos syar'i, harga per piece Rp25.000, harga grosir Rp23.000, harga di Shopee Rp22.990. Masker harga per piece Rp6.100, harga grosir Rp6.000, harga di Shopee Rp5.750.
Yang ke-8 ada set panjamas, harga per piece 87.500, harga grosir 86.000, harga di Shopee 85.750. Yang ke-9 ada outer, harga per piece 60.000, harga grosir 58.000, harga di Shopee 57.990. Dan yang terakhir ada jiput rajut, harga per piece 10.000, harga grosir 9.500 dan harga di Shopee 9.250 rupiah. Di hana.id juga menerima pesanan. Untuk harga paket pesanan dengan bahan pilihan dan motif pilihan, harga disesuaikan dengan harga bahan dan tingkat kesulitan proses produksi atau pembuatan. Kemudian laporan keuangan penjualan online di marketplace Shopee. Hana.id menggunakan aplikasi Shopee sebagai penjualan online-nya. Karena aplikasi Shopee sangat mudah daripada aplikasi yang lainnya. Pada bulan September dan bulan Oktober, Hana.id tidak ada penjualan di Shopee. Jadi transaksi penjualannya adalah 0. Kemudian di bulan November ada 2 kali transaksi, yaitu senilai 64.600 pada tanggal 12 bulan November dan 58.000 pada tanggal 30 November. Jadi total pendapatan di bulan November pada Shopee Hana.id yaitu 122.600. Saya akan menunjukkan laporan keuangan pada bulan November, yaitu yang pertama menggunakan neraca saldo, yaitu dengan kas senilai 213.000, perlengkapan atau bahan-bahan 72.000, modal 200.000, biaya produksi 25.000, beban perlengkapan 12.000, dan pendapatan 122.600, yaitu antara debit dan kredit harus balance, yaitu 332.600. Kemudian laporan laba rugi hana.id, yaitu pendapatan 122.600 dikurangi dengan beban-beban, yaitu ada biaya produksi senilai 25.000, beban perlengkapan 12.000, maka laba yang dihasilkan yaitu 85.600. Laporan keuangan di medsos seperti IG, WA, Facebook, ataupun yang lainnya. Yaitu pada bulan September kita tidak ada penjualan pada aplikasi medsos. Jadi saya akan menunjukkan laporan keuangannya bulan Oktober dan November, karena pada saat bulan itu ada penjualan. Pada bulan Oktober, neraca saldo kas 195.000, perlengkapan 55.000, modal 200.000, biaya produksi 10.000, beban perlengkapan 10.000, pendapatan 70.000, yaitu totalnya 270.000 antara debit dan kredit harus balance. Kemudian untuk laporan laba rugi pada bulan Oktober, pendapatan 70.000 dikurangi dengan beban-beban, yaitu senilai 20.000, yaitu terdiri dari biaya produksi dengan beban perlengkapan. Maka laba yang dihasilkan yaitu 50.000 pada bulan Oktober oleh hana.id. Kemudian pada bulan November, neraca saldo kas yaitu 182.500, perlengkapan 82.500, modal 200.000, biaya produksi 25.000, beban perlengkapan 15.000, pendapatan 105.000, yaitu dengan total 305.000. Antara debit dan kredit harus balance. Kemudian untuk laporan laba rugi pada bulan November oleh hana.id, pendapatannya 105.000 dikurangi dengan beban-beban biaya produksi dan beban perlengkapan 25.000 dan 15.000,
maka laba yang dihasilkan yaitu 65.000 pada bulan November 2020. Selanjutnya buat aspek pemasaran, di bagian fitur promosi kita menggunakan berbagai fitur yang ada di Shopee. Contohnya seperti voucher toko, promo toko, paket diskon, combo hemat, dan juga promo ongkir toko. Alasan kami menggunakan fitur promosi tersebut untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk kami. Dengan adanya voucher toko demi meningkatkan minat konsumen untuk mengunjungi toko kami. Dan juga dengan adanya promo toko, kita gunakan untuk meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk kita. Dan juga ada paket diskon, di mana kami menggunakannya untuk membuat para konsumen untuk menarik minatnya untuk membeli produk lebih dari satu item. Kemudian ada juga combo hemat. Combo hemat ini digunakan agar para konsumen lebih tertarik buat membeli produk yang kita pilihkan. Yang terakhir ada promo ongkir toko. Kita gunakan demi meringankan beban dari para konsumen agar lebih tertarik lagi untuk membeli produk kami. Kemudian di dampak penggunaan fitur, di mana dampak yang kami rasakan selama menggunakan berbagai fitur tersebut, kita rasakan bahwa para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk kami, terlebih dengan adanya fitur diskon, combo hemat, dan paket diskon yang membuat para konsumen membeli produk lebih dari satu item. Dan juga dengan adanya fitur promo ongkir juga membuat para konsumen lebih tertarik dalam membeli produk kami. Kemudian di poin alasan tidak menggunakan fitur yang lain. Di Shopee ada fitur yang namanya fitur flash sale. Kenapa kita tidak menggunakan fitur tersebut? Karena kami merasa kami menyediakan barang dengan jumlah yang tidak banyak. Karena kami hanya melakukan produksi produk dengan jumlah yang sedikit. Apalagi flash sale juga lebih mengandalkan volume penjualan dengan memangkas laba. Sedangkan di awal usaha, kami membutuhkan perputaran modal yang cukup banyak. Kemudian promosi selain di marketplace kita menggunakan Instagram dan WhatsApp. Mengapa? Karena rata-rata dari kami memiliki Instagram dan WhatsApp. Dan juga di Instagram jangkauannya lebih luas daripada WhatsApp. Sedangkan di WhatsApp kita lebih menargetkan buat para teman-teman dan kerabat kami sendiri. Kemudian dampaknya apa? Dengan kami melakukan promosi produk melalui media selain Shopee yaitu WA dan Instagram, hal tersebut membuat para kerabat dan followers kami yang berminat untuk membeli produk kami. Karena terdapat berbagai followers dan juga kerabat di WA yang menanyakan produk kami melalui chat maupun DM. Hal tersebut juga membuat sebagian dari mereka melakukan pembelian terhadap produk kami melalui Shopee. Karena segala transaksi yang kami lakukan, semuanya kita arahkan melalui Shopee. Jadi, aspek yang berpengaruh terhadap marketplace dari toko Hana ID yaitu terdapat pada aspek pemasaran, di mana dalam marketplace Shopee mempunyai fitur yang mendukung dalam pemasaran produk. Fitur yang mendukung tersebut antara lain fitur promosi produk dan juga optimalisasi toko. Fitur promosi produk dalam Shopee memiliki kelebihan mempermudah dalam memasarkan dengan menyediakan berbagai bonus yang dipertujukan untuk konsumen, tergantung kebijakan dari penjual. Salah satunya yaitu gratis ongkir dengan periode tertentu. Namun dalam fitur promosi produk ini, kita tidak bisa menggunakan semua aspek dalam fitur promosi karena mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual dan traffic yang ditinjau oleh penjual. Salah satunya yaitu kita tidak bisa menggunakan fitur diskon produk secara terus-menerus. Kemudian, optimalisasi toko merupakan fitur dari Shopee untuk memberikan wadah kepada penjual untuk menata tokonya sehingga memiliki tampilan toko yang cantik dan menarik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada penjual. Selain itu, optimalisasi toko juga dapat digunakan sebagai pusat informasi mengenai toko serta tentang produk yang dijual sehingga konsumen mengerti tentang toko dan produk apa yang dijual. Namun, untuk memaksimalkan fitur ini, penjual harus konsisten dalam memperhatikan layout toko dan juga informasi yang disampaikan kepada konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.